Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Sidki, SPDI. Saya selaku guru pendidikan agama Islam di SDIT Al-Yasmin 2 Bogor, sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Insya Allah hari ini saya akan memberikan tugas, yaitu praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5. Dengan ini selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Berarti 5 orang yang nggak masuk hari ini ya? Nah, 6. Satu lagi siapa? Selma. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang meyakini hari akhir sebagai mawas diri kita ya. Oke, sebentar ya. Kita akan buka dulu. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, coba kita konsentrasi dulu ya sebelumnya. Konsentrasi dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 2, 3, 3, tepuk 3, tepuk 1, 1, 2, 3. 3. Oke, terima kasih. Ya, oke, good, masih bagus. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri kita. Ya. Hari akhir itu kira-kira apa ya? Siapa yang tahu hari akhir itu apa? Oke, hari kiamat. Coba kamu bisa ilustrasikan nggak? Oh, kiamat itu kayak gimana? Coba Bapak siapa yang mau menceritakan kiamat itu terjadi kayak gimana? Coba angkat tangan yang bisa. Hah? Iya, Fadil. Matahari muncul dari barat. Hah? Matahari muncul dari barat. Oh, matahari muncul dari barat. Ya, satu lagi. Oke, Rabadra. Terjadinya tsunami. Terjadinya tsunami. Ya, terus ada lagi. Apa, Pak? Terjadinya gempa bumi. Terjadinya gempa bumi. Oke ya, paham. Hari kiamat disebut juga hari akhir. Karena tidak ada lagi hari setelah hari tersebut. Nah, di sini juga ada dalil yang menyatakan tentang hari kiamat, yaitu surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 7. Situ nggak baca ya? Ya, laptopnya tidak mendukung berarti ya. Oke, coba kalian ada yang mau Quran nggak? Ada? Oke, coba dibuka surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat berapa? 7. Boleh minta tolong seikhlasnya. Siapa yang mau membacakan surat Al-Hajj ayat 7 nah. Oke, Tasya. Boleh Tasya baca kamus dulu ya. Silakan Tasya. Nah, itu ya. Terima kasih Tasya sudah membacakan ayat 7. Di sini dinyatakan jelas bahwasannya hari kiamat itu akan pasti datang, ya, tidak ada keraguan padanya. Oh ya, hari kiamat termasuk rukun iman yang berapa? Hah? Mana? 3, 5, 4? Kelima, ya, kelima. Yang pertama, rukun iman yang pertama apa?
jenis hari kiamat yang kalian ketahui? Dua. Ada? Ya, ada kiamat sugra dengan kiamat. Oke, dari namanya kiamat sugra itu apa ya? Kiamat apa? Hah? Kiamat apa kiamat sugra? Kiamat? Ya, kiamat kecil. Kalau kiamat kubra? Kiamat besar ya. Pada kiamat sugra hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Disebut juga kiamat kecil ya. Yang berikutnya kalau kiamat kubra itu kiamat besar ya. Kehancuran alam semesta dan seluruh isinya termasuk kematian semua makhluknya. Ya, itu nanti kiamat kubra. Ulangi ya, jenis kiamat. Jenis hari kiamat ada berapa tadi? Dua. Ada kiamat apa aja? Oke. Nah, sekarang gambaran kiamat secara tersurat yang tadi dalam Al-Quran. Nah, yang pertama nih, malaikat Israfil meniup. Untuk kalian pertama, semua makhluk akan mati. Nah, penjelasannya ada di surat Az-Zumar ayat berapa? 68. Surat Az-Zumar itu surat yang ke-39 ayat 68. Yang berikutnya, langit menjadi terpecah belah. Ada di surat Al-Muzammil ayat 8. Yang berikutnya, manusia seperti anak-anak yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan. Jelaskan dalam surat Al-Qari'ah. Yang berikutnya, terjadi goncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat. Ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya, udah pernah belajar ya. Al-Qari'ah, Al-Zalzalah. Oke. Nah, sekarang peristiwa di mana tanda-tanda kiamat sugra dan kiamat kubra. Kira-kira nih, kiamat sugra apa aja nih? Hah? Ya, peristiwa kematian. Ya, sudah mulai ya. Ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang mati, ada yang meninggal kan. Terus terjadinya apa? Berarti Pak sekarang udah mulai dong Pak ada kiamat sugra ya, betul ya. Bencana alam, maraknya? Perjinahan apa? Pacaran. Perjinahan ya, udah marak nih. Ya, udah nggak malu-malu. Contoh, maaf ya, maaf nih, tangan-tangan dengan PD padahal pacaran. Ya. Siapa di sini udah ada yang pacaran? Ada yang pacaran nggak? Hah? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada mah. Hati-hati ya. Kalau udah pacaran udah hampir mendekati perjinahan. Yang berikutnya, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan. Banyak ya. Ada ya kasus-kasus pembunuhan, mutilasi. Tahu mutilasi? Tahu. Nah, potong-potong tuh tubuh kamu mau mutilasi. Terus terjadi lagi apa? Mulai ini krisis ekonomi, meningkatnya pergaulan yang bebas. Tahu meningkat pergaulan bebas itu kayak gimana? Hah? Pergaulan yang udah melanggar norma-norma loh. Mau pacaran, pegangan tangan, ciuman di muka umum, ya. Astagfirullah. Nah, yang sebelahnya ada kiamat. Dengan tanda-tandanya munculnya belum ya. Turunnya Nabi Isa bin Maryam udah belum? Munculnya Imam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Matahari terbit dari sebelah. Siapa tadi? Fadil ya dia. Nah ya kiamat dia. Kalau matahari terbit sebelah barat, tanda-tanda sudah mau kiamat kubra. Yaitu yang berikutnya munculnya awan hitam atau kon. Muncul
Bisa diingat gak nih? Ciri-ciri terjadinya kiamat sughra pertama. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Oh iya, maraknya perzinahan, meningkatnya kejahatan, pembunuhan, korupsi, krisis ekonomi. Kalau kubro munculnya dah. Munculnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, oke ya, bisa ya. Nah, yakin nggak kiamat akan terjadi? Ya, soalnya ada di rukun iman kita. Yakin bahwasannya hari kiamat itu pasti terjadi. Nih, di sini yang pertama ada yang namanya ahli astronomi. Dia mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun, daya tarik menarik itu semakin lama akan semakin berkurang. Bahkan bisa juga hilang sama sekali. Nah, ketika sudah hilang, akhirnya akan saling dan hancur alam jagat raya ini. Ahli mengenai kiamat dari ahli geologi menyatakan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang bertambah dan terus menekan ke arah luar bumi. Namun lama-kelamaan gas yang ada semakin melemah sehingga tekanan dari luar semakin kuat mengakibatkan gas bumi ini meledak dengan ledakan yang sangat dan mengeluarkan isi bumi. Ada yang namanya rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat nih, ya. Jadi ketika kalian udah meninggal, udah terjadinya kiamat, semuanya udah nggak ada. Nah, kita masuki yang pertama ada yang namanya yaumul barzakh. Yaumul, di mana alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat itu namanya yaumul barzakh, ya. Alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat, berarti masih ada di dalam kuburan. Yaumul Ba'ats, ya, Ba'ats, B-A-A-T-S. Hari di mana dibangkitkan semua manusia dari alam kubur. Ingat ya, nanti ada soalnya. Ya, Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Ada berapa nih? Ya, berikutnya ada Yaumul Mahsyar. Apa Yaumul Mahsyar? Hari dikumpulkannya. Ya, setelah dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulin di suatu tempat, ya, namanya Yaumul Mahsyar. Yang berikutnya ada Yaumul Hisab. Hari di mana perhitungan amal perbuatan kita selama menjalani hidup di dunia ini itu diperhitungkan, ya. Beratnya berapa, banyakkan dosanya atau banyakkan kebaikannya atau amal solehnya, nanti diperhitungkan di Yaumul Hisab. Ada lagi nggak selain ini? Nggak ada. Bener. Yaumul Hisab. Ada lagi yang namanya Yaumul Mizan. Nih, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Ya, ditimbang tuh amalnya beratan mana nih? Dosanya sama amal kebaikannya. Yang terakhir, masih ada Yaumul Jaza. Hari dibalasnya amal perbuatannya manusia. Bisa dicolok pakai tongkat, disetrika dan lain-lain. Di mana nanti nih? Di Yaumul Jaza, ya. Hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Yang terakhir nih, udah selesai semua, tinggal pilihannya nih. Ada surga dan neraka. Bagi yang beramal baik pastinya akan surga. Dan sebaliknya, jika amal kita lebih banyak, lebih condong ke yang buruk-buruk, maka akan masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Ada? Nggak masuk neraka? Nggak ada ya. Surga insya Allah surga. Mau surga masuk? Mau? Puas sedikit amat yang mau masuk surga. Hei, mau masuk surga?
apa sih? Ya, jadi kita emang harus mawas diri ini. Ya, hati-hati ketika udah mau masuk kiamat kubur nih, hati-hati kita harus bekal nih, amal soleh kita harus diperbanyak. Nah, sifat mawas diri ini ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. Apa yang pertama? Dalam sifat sombong, Ya, tidak ada perbuatan, tidak terpuji dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Ya. Terus berperilaku adil dalam kehidupan di dunia ini. Mengadu terhadap Ya, termasuk adil terhadap Allah SWT dengan menggunakan. Nah, ya, misalkan contoh, ketika kita udah sholat Jumat nih, yang orang-orang dagang sekitaran masjid kan biasanya ada tuh dulu di Musraya. Nah, ketika udah menggunakan ajan, udah harus siap-siap nih, tutup pasarnya, tutup dulu, langsung kita menunaikan sholat Jumat. Ya, harus mengutamakan kepentingan Allah dulu dibandingkan kepentingan dunianya. Ya, yang berikutnya hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Ya, apa tuh? Contohnya tadi di kiamat kubur apa? Pacaran, zina. Berarti ya hindari. Ya. Terus berarti kita senantiasanya dengan berdoa kepada Allah. Yang berikutnya berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan. Ya. Atau tidak bersifat munafik. Munafik itu apa sih? Berpura-pura ya. Bermuka dua keren. Ya, sudah sampai sini. Terima kasih. Nah, tabung satu, dua, tiga. Oke, nah tadi peristiwa kehidupan di akhirat ada yang namanya yaumul barzakh. Ada juga ada berapa sih tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Yang pertama ada yaumul barzakh. Yang kedua Yaumul Ba'ats. ya yaumul barzakh. Yang ketiga yaumul hisab. Yang kelima hisab. Yang keenam, yang ketujuh ciri-ciri ciri-ciri kiamat sugra. Apa? Salah satunya apa Pak? Bebas korupsi. Yang berikutnya Putri apa Put? Krisis ekonomi. Fadil apa Dil? Kiamat sugra. Apa kiamat sugra? Oh iya, meningkatnya pergaulan bebas. Ya, kalau kiamat kubra, Asya, apa? Munculnya Dajjal, tuh. Apa? Apa Pak? Oh iya, matahari terbit dari barat. Oke ya, bisa ya. Sekarang Bapak mau kasih kuis. Kuisnya tentang kuis silat. Nah, berkelompok aja ya. Satu kelompok bareng-bareng. Satu kelompok bareng-bareng. Ada ya? Kelompok bareng-bareng ya. Oke, kerjain bareng. Ya. Udah ya. Ayo bareng-bareng. Bareng-bareng. Waktunya 5 menit ya. Oke.
lurus nomor 1. Hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Nih, isi depan. Betul nggak? Nomor 1 bisa. Hari ditimbangnya amal perbuatannya. Hah? Ya, takut ya? Oke, nggak apa-apa. Nomor 2, kelompok kamu, Zira. Siapa satu? Nada boleh nada. Nomor 2. Nomor 2 tukang lurus. Ya. Apa nak jawabannya? Hari akhir, betul ya? Ya, betul. Nomor 3, Gapa? Timnya Gapa atau Kansa? Ya, Kansa. Nomor 3-nya yang ini aja. Sorry. Nomor 3. Oke, nomor 3 kan. Kansa. Ya, pertanyaannya hari perhitungan. Ya, betul nggak? Oke, kelompoknya apa? Kasih siapa coba? Nomor apa? Nomor 4 Pak, horizontal. Kiamat kubro itu apa Pak? Nomor 4. Nih. Ya. Iya. Itu kan bukan ini nah. Nah. Ada tadi. Bawah ke atas. Ya. Nah. Kecil. Bisa lagi. Tulis tadi itu sudah bisa. Oke, tadi kecil ya. Oke, tuh. Sekarang nomor 5. Nomor 5 tegak lurus. Kelompok Eropa. 5 tegak lurus. Hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Di mana ya? Bawah. Yaumul. Ya, Yaumul Baras. Dan nomor berikutnya, kelompoknya tahun lagi. Nomor apa? Nomor 6 horizontal. Kiamat besar disebut. Ini. Tahu. Oke, ku betul ya. Yo, yang berikutnya kelompoknya Tasya atau Nada atau Zaira. Nomor 8 sekarang. 7. Oke, 7 nah. 7 horizontal. Hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya, yaitu Yaumul. Oke, Yaumul Mahsyar. Tuh. Gapak. Nomor 8. Alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Nomor 8 tegak lurus.
Sembilan apa? Malaikat peniup sangkakala, malaikat. Is. Oh. Oke, bagus. Yang nomor terakhir ya. 10. Mau pakai mantra siapa? Ayo Arya. Nomor 10. Hari dibalasnya amal perbuatan manusia, yaitu hari dibalasnya jaza tuh. Oke, alhamdulillah ya. Betul semua nih ya. Oke. Hari ini jaza, nah, jaza. Yaumul jaza. Oke, hari ini cukup sekian. Next kita lanjutkan minggu depan lagi pertemuannya. Sebelumnya kita coba refleksikan dulu yang tadi sudah kita pelajari. Nah, kiamat itu terbagi menjadi berapa tadi? Dua. Ada kiamat apa aja? Kiamat ukro dan kiamat kubro. Contohnya kalau misalkan dari perzinahan itu termasuk kiamat mana? Kalau misalkan turunnya Dajjal. Terus kalau misalkan tadi Yaumul Hisab itu apa tadi Yaumul Hisab? Yaumul Hisab. Ya, hari perhitungan amal perbuatan manusia. Kalau misalkan Yaumul Ba'ats, apa? Hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kuburnya. Nah, itu aja ya yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.